Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya akan menceritakan kisah tentang Uwais Al-Qarni. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang pemuda yang cukup tampan, bermata biru, wajahnya menghadap pada tempat sujud, tangan kanannya menumpang pada tangan kirinya. Pemuda ini tidak pernah lalai untuk membaca Al-Quran. Pakaiannya hanya 2 helai saja, namun itu sudah terlalu lusuh, sehingga orang yang melihatnya mengira dia orang sangat miskin. Pemuda ini jika bersumpah demi Allah, pasti akan terkabul. Ia tidak dikenal dan miskin. Malah banyak yang menertawakannya, mengejeknya, dan menuduhnya sebagai pencuri. Pemuda Yaman ini telah lama menjadi yatim. Hanya ibunya lah satu-satunya, dan itu pun dalam kondisi yang lumpuh. Ia bekerja sebagai penggembala. Upah yang ia terima pun hanya cukup untuk harian bersama ibunya. Sepanjang hidupnya, ia berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Suatu hari, ibunya meminta satu permintaan kepada Uwais. "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi bersamamu. Ibu ingin haji sebelum ke rahmatullah." Uwais pun yang mendengar langsung termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang cukup panas. Lantas bagaimana bisa Uwais yang tidak memiliki kendaraan apapun? Maka dibelilah seekor anak lembu yang harganya cukup murah. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu untuk naik turun bukit. "Uwais sudah gila, Uwais sudah gila," kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. 8 bulan kemudian tibalah waktu haji. Lembu yang Uwais gendong pun beratnya sudah mencapai 100 kg. Dan otot Uwais pun sudah semakin kuat. Dia sudah siap untuk menggendong ibunya untuk ke Mekah. Barulah di situ orang-orang sadar mengapa selama ini ia menggendong lembu. Kemudian Uwais menggendong ibunya dari Yaman menuju Madinah. Begitu besar rasa cintanya kepada ibunya. Sesampainya di sana, Uwais mengajak ibunya untuk wukuf di Ka'bah. Ibu terharu dan bercucuran air mata. Di depan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." "Lantas bagaimana dengan dosamu?" tanya ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah dengan ridho ibu yang membawaku ke surga." Allah seketika itu juga menyembuhkan penyakit sopannya. Hanya tertinggal bulatan putih di telapak tangannya. Dikisahkan pada perang Uhud terjadi, Nabi Muhammad SAW mengalami cedera di bagian giginya. Mendengar hal itu, Uwais langsung mengambil batu dan segera mematahkan giginya. Sebegitu cintanya terhadap Nabi, meski dalam hidupnya belum pernah sekalipun bertemu. Suatu hari, Uwais mendekati ibunya. Uwais memohon izin untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Sang ibu memahami isi hati Uwais, sehingga ia mengizinkannya. "Pergilah anakku, bila telah berjumpa, segeralah pulang." Perjalanan yang panjang dan cukup melelahkan, 400 km ia lalui. Setibanya di depan pintu, keluarlah Sayyidatina Aisyah sambil menjawab salam Uwais. Namun ternyata baginda Rasul tidak ada. Beliau sedang di medan perang. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ingin berjumpa, tetapi yang dirindukan tidak berada di rumahnya. Akhirnya ia mohon pamit untuk pulang ke Yaman dengan perasaan hampa. Setelah kepulangannya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Beliau adalah penghuni langit, sangat terkenal di langit. Setelah mendengar perkataan Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tertegun seketika. Rasulullah SAW berkata, "Jika kalian ingin berjumpa dengannya, maka perhatikanlah ia memiliki tanda putih di telapak tangannya, dan apabila bertemu dengannya, maka mintalah doanya dan istighfarnya untuk kalian, karena dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi." Tahun berganti tahun, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi. Segeralah mereka menuju Yaman untuk mencari Uwais Al-Qarni. Khalifah-khalifah merasa heran, siapakah yang sedang mereka cari? Akhirnya Sayyidina Ali dan Khalifah Umar menemukan keberadaan Uwais. Setibanya di rumah, ia sedang sholat. Setelah sholat, Khalifah Umar berjabat tangan dan membalikkan telapak tangannya untuk membuktikan tanda putih seperti yang diceritakan Rasul. Ditanyalah Uwais oleh kedua sahabat Nabi, "Siapakah nama saudara?" Lalu Uwais menjawab, "Abdullah." Kedua sahabat pun menjawab, "Kami Abdullah, hamba Allah." "Namun siapa namamu yang sebenarnya?" Uwais menjawab,
Namaku Uwais. Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Tuhan. Uwais menjawab, sayalah yang seharusnya meminta doa kepada kalian. Setelah didesak Khalifah Umar, akhirnya Uwais mendoakan mereka. Khalifah Umar dan Sayyidina Ali berjanji untuk memberikan uang negara dari Baitul Mal untuk membiayai kehidupannya. Uwais pun menolak dengan lembut. Hamba mohon, untuk hari ini saja hamba diketahui oleh orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui lagi. Setelah kejadian itu, nama Uwais pun tenggelam dan tidak terdengar lagi kabarnya. Beberapa waktu kemudian, tersiarlah bahwa Uwais Al-Qarni telah berpulang ke rahmatullah. Anehnya, ketika ingin dimandikan, banyak orang yang berebut ingin memandikannya. Dan ketika ingin dikafankan, banyak orang yang sudah siap ingin mengkafaninya. Dan ketika ingin dikuburkan, sudah ada orang yang menggali kuburannya hingga selesai. Meninggalnya Uwais Al-Qarni menggemparkan penduduk Yaman. Banyak kejadian yang mengherankan. Mereka bertanya-tanya, siapakah Anda sebenarnya wahai Uwais Al-Qarni? Uwais yang kita kenal hanya orang miskin yang tidak punya apa-apa. Tetapi ketika kematiannya, banyak wajah orang asing yang ramai mengantarkan ke tempat kuburnya. Sepertinya mereka adalah para malaikat yang diutus ke bumi untuk mengurus jenazah ke pemakamannya. Barulah penduduk Yaman sadar bahwa Uwais Al-Qarni tidak terkenal di bumi, melainkan sangat terkenal di langit. Begitulah Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada orang tuanya. Semoga kita bisa mengambil banyak hikmah dari kisah Uwais Al-Qarni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.